Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mari kita semua melaksanakan protokoler kesehatan dengan selalu berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu semua akan kembali kepada kita, akan membuat kita menjadi as-sakinah, memperoleh ketenangan. Kita akan memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan. Bahkan kita akan memperoleh berkah dan kemuliaan dari Allah. Bahkan dengan itu kita akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari untuk memperbanyak amal, hari untuk memperbanyak bekerja, dan belum hari perhitungan amal. Sementara hari esok, hari kiamat, adalah hari hisab dan tidak ada lagi hari beramal. Oleh karena itu, siapkanlah bekal untuk menyambut hari esok dengan memperbanyak amal untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah amal-amal kita yang kita sudah lakukan, lesatkan di dalam kehidupan kita untuk bekal di dalam perjalanan kita mengerungi kehidupan kita yang sisa ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berbahagia semuanya, kita bergembira semuanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lis-saimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, gembira ketika berbuka puasa, dan yang kedua, gembira ketika bertemu Tuhannya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan penuh. Kegembiraan yang selayaknya kita bersama ikutkan pujian-pujian kepada Allah dan syukur kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin kita bisa menunaikan ibadah puasa yang berat itu di dalam 1 bulan itu dengan berbagai macam bentuk ibadah. Tanpa pertolongan, tanpa taufik, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang tak kalah besarnya, maka kegembiraan yang jauh lebih besar lagi adalah kegembiraan ketika kita bertemu Allah, mendapatkan ridhanya, lalu diperintahkan kita untuk masuk melalui pintu rayyan ke dalam surga, pintu yang disiapkan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah kita dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis oleh Rasulullah untuk menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, tunduk, taat, patuh kepadanya dengan berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, maka pada hari ini alhamdulillah kita jemput hari kemenangan itu. Namun kemenangan pada hari ini belumlah akhir dari perjuangan kita. Kita akan masih menempuh perjuangan jauh, perjuangan lebih berat lagi, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Masih ada lagi kemenangan besar yang menanti kita, yaitu kemenangan saat kita meninggal dunia dengan husnul khatimah, lalu bertemu dengan Allah dengan penuh keredaannya. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang suci dan tenang, kembalilah engkau ke Tuhanmu, diridahi dan disenangi, dan engkau termasuk golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, melewati Ramadan dengan amal-amal kebaikan merupakan keberuntungan. Namun perlu kita ketahui bahwa orang yang beruntung bukanlah mereka yang berjumpa dengan
hari raya dengan pakaian yang serba indah atau kendaraan perhiasan yang serba mewah, dan bukan pula keberuntungan bagi mereka yang membiarkan syahwat dan nafsunya untuk bebas lagi setelah Ramadan. Sesungguhnya keberuntungan itu pada hari raya itu adalah bagi mereka yang senantiasa takut pada janji Allah Subhanahu wa taala, takut pada hari pembalasan kelak. Juga bagi mereka yang takwanya kepada Allah semakin meningkat, mereka selamat dari siksa neraka dan berbahagia di surga. Itulah kegembiraan dan itulah keberuntungan yang hakiki. Oleh karena itu, walaupun Ramadan telah selesai, namun ibadah tidaklah mengenal kata selesai. Karena itu tugas kita sebagai hamba adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun puasa Ramadan telah selesai, namun pintu-pintu puasa sunat terbuka lebar lagi. Di antaranya adalah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Senin, dan lain-lain lagi bentuk puasa. Ramadan memang telah lewat, namun salat tetap. Salat setiap malam akan terus terasa nikmat. Rasulullah bersabda, "Afdalus salati ba'dal farida salatul lail." Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ramadan memang telah berlalu untuk memperbanyak zikir. Jangan sampai bibir kita, lidah kita kering dari zikir setelah Ramadan. Ingat bahwa zikir adalah menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita memang telah berpisah dengan bulan turunnya Al-Quran. Namun lisan kita jangan sampai jemu untuk mengeja Al-Quran sepanjang masa. Hiduplah bersama Al-Quran sepanjang ajal kita. Karena Al-Quran itu adalah cahaya dan petunjuk bagi hidup kita. Biarpun Ramadan telah pergi, namun infak, sedekah, serta amal baik kita jangan sampai turut pergi juga. Pertahankan semua amal baik itu. Karena Allah sangat mencintai orang yang beramal baik. Lesatkan di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hari raya adalah merupakan waktu yang baik untuk memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Momen yang tepat untuk mengakhiri perselisihan. Untuk menyatukan hati-hati yang saling bermusuhan. Dan untuk merekatkan jiwa yang saling berjauhan. Pada hari raya ini, hati dan jiwa yang mungkin telah terberai, berpisah, itu kembali memadu dalam kasih dan persaudaraan. Mereka saling bersalaman dan menyucikan hati dari kekeruhan, sekalipun mungkin ada yang lewat daring. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling memutuskan tali persaudaraan, saling membelakangi, saling membenci, dan jangan pula saling menghasut. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seseorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis rawahu Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merapatkan barisan persaudaraan kita dan melembutkan hati kita semua. Dan semoga pula Allah menjadikan hari raya ini sebagai hari ketentraman, hari penuh kedamaian, hari keberuntungan bagi kita semua, dan hari diangkatnya COVID dari negeri kita yang tercinta ini, dan lebih khusus lagi di negara kita yang kita cintai ini, Kabupaten Pindrang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.